Yang saya hormati dosen LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Novelia Marini, NIM 24869051631. Mengajar di STI Beamuring, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT. Hari ini saya akan mengajar dan membawakan materi dengan tema Sakramen Tobat di ruangan kelas 3A. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar? Baik dan terbaik, Bu. Ya, baik. Saya harap kamu sudah makan pagi tadi. Sudah. Kita makan pagi supaya kita tetap semangat mengikuti pelajarannya. Ya. Ada yang tidak makan pagi tadi? Hah? Semua makan pagi ya? Ya. Ya, baik. Terima kasih. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, pada hari ini kami tentang dosa, penyesalan dan tobat. Tolonglah kami agar kami menyadari akan kesalahan kami. Semoga kami mampu menyesal dan datang di hadapan-Mu untuk memohon ampun dari dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu demi Kristus pengantaran kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik. Tujuan pembelajaran kita yaitu melalui pembahasan ini peserta didik mengenal sakramen yang menjadi tanda dan sarana karya keselamatan Allah bagi manusia dalam gereja, atas utamanya sakramen tobat. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu mensyukuri dan memiliki sikap hormat pada saat memperagakan dan merayakannya. Yang ketiga, peserta didik menjelaskan sikap yang baik terhadap teman yang bersalah. Yang berikut menjelaskan arti tobat. Yang berikut lagi menjelaskan tata cara sakramen. Kita bahas dalam pembelajaran kita hari ini tadi adalah tentang apa? Sakramen apa? Tobat. Sakramen tobat. Ya. Sebelum kita mendalami bagaimana sakramen tobat, saya tanyakan dulu, sakramen apa saja yang ada di dalam gereja Katolik? Yang mau jawab angkat tangan? Ya, coba. Yang pertama, Andin, sakramen apa? Sakramen imamat. Yang kedua? Sakramen baptis. Sakramen baptis. Ya, Salsa. Yang ketiga? Sakramen krisma. Sakramen. Sakramen. Dan yang mau kita bahas pada hari ini adalah sakramen Tobat. Ya. Saya minta kamu berdiri dulu ya. Sudah tahu lagu ini? Sudah tahu lagu ini? Ya. Lagu ini cara menyanyinya, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Bagaimana, tahu ini lagu toh? Tahu? Tahu. Ya, baik, kita sama-sama menyanyi ya. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. menyelamatkan kita, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan akibat dosa. Jadi dosa itu adalah kesalahan
yang kita lakukan, baik itu secara sadar atau dengan sengaja. Kalau sesuatu hal yang kita buat itu dikatakan dosa, itu karena kita lakukan secara sengaja dan secara sadar. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah berbuat dosa, maka hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi tidak baik. Kita selalu dihantui oleh perasaan bersalah. Perbuatan dosa itu yang membuat hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi sepertinya sangat jauh. Sangat jauh. Kita tidak dekat dengan Tuhan, hubungan kita menjadi tidak dekat dengan Tuhan. Suatu hari, seorang Farisi bernama Simon mengundang Yesus untuk datang makan ke rumahnya. Tetapi, ia tidak menyambut Yesus dengan cara menyambut tamu yang sesuai dengan kesopanan umum di zaman itu. Memberi ciuman salam, air untuk membasuh kaki, dan minyak untuk mengurapi kepala. Nonton videonya? Sudah. Baik, mari kita mendalami bersama video yang telah kita nonton tadi. Ya, baik. Siapa-siapa saja yang ada di dalam video tadi? Ya, baik. Yang pertama, Anok dulu. Simon. Siapa lagi? Datus. Perempuan berdosa dan Yesus. Ya, perempuan berdosa dan Yesus. Siapa lagi? Salsa. Sekarang kita bagaimana kita mengaitkan cerita kitab suci itu dengan cerita kehidupan kita setiap hari. Kita menonton lagi sebuah video ini. Sudah cerita ya. Di suatu kampung, ada satu keluarga yang memiliki anak yang sangat jahat. Setiap hari, anak itu mulai dengan temannya. Nonton videonya tadi? Sudah. Ya, baik. Kamu sudah menonton video itu tadi? Kira-kira kejahatan apa yang dilakukan oleh anak dalam video tadi? Sewu. Ya, coba Abu. Sering melawan orang tua. Sering melawan orang tua. Sewu. Siapa lagi? Rizal. Dia memaki teman. Ya. Yani? Dia memukul teman. Ya. Apa Selo? Dia sering melawan orang tua. Dia sering melawan orang tua. Jadi itu tadi adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak di dalam satu keluarga tadi dalam cerita ya. Lalu apa yang terjadi ketika anak itu tadi sudah bertemu dengan malaikat? Apa yang terjadi tadi ketika dia bertemu dengan malaikat tadi? Bertobat. Dia berjanji untuk bertobat. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk Ray.
Kamu coba amati gambar di dalam. Coba kamu lihat gambar yang sudah lihat? Sudah. Iya. Menurut kamu gambar yang pertama itu mau mengatakan apa? Minta maaf. Ya. Ya, salsa dulu. Minta maaf. Bagaimana, ada yang mau Sabu. makan? Ya, coba Daku sudah dulu. Dia mentobat kepada ibunya. Dia mau bertobat dengan ibunya. Ya, ada lagi yang lain? Ya, siapa? Maafkan saya. Maafkan saya. Bagaimana kamu melihat gambar itu? Apa yang dilakukan oleh anak itu? Ya, coba Daku lagi. Dan cium tangannya ibunya. Sabu. Andin? Menuntut. Ya, baik. Memang kalau kamu melihat, jadi ada seorang anak yang berlutut di depan ibunya. Jadi gambar yang pertama itu mau menggambarkan bahwa seorang anak yang merasa bersalah kepada orang tuanya dan datang meminta maaf kepada orang tuanya, yaitu ibunya di situ ya. Anak yang merasa bersalah kepada mamanya, dia datang minta maaf dengan cara berlutut di hadapan mamanya dan juga mencium tangan mamanya sambil memohon, "Mama, maafkan aku." Kamu pernah melakukan itu? Pernah. Betul? Betul. Ya, kalau merasa bersalah kepada bapak mama harus tahu ya, saya harus minta maaf dengan mama atau dengan bapak. "Mama, papa, saya minta maaf, saya sudah buat mama tadi sakit hati karena saya nakal." Misalnya begitu ya. Kemudian kita lihat ke gambar yang berikut, yang mereka berpelukan itu di atas itu, bagian yang kiri itu ya. Apa itu? Kamu pahamnya bagaimana gambar itu? Ada dua orang perempuan yang sedang berpelukan. Saling berkasih sayang. Iya. Karena mereka tadi sudah saling memaafkan, mereka saling menyatakan kasih sayang, bahwa kita tidak boleh baku marah lagi, kita harus saling memaafkan. Nah, mereka sudah saling meminta maaf dan mau mengampuni kesalahan mereka ya, merasa bersalah dan minta maaf dan saling mengampuni. Kamu dengan teman, pernahkah kamu saling mengampuni? Pernah. Hah? Pernah. Kalau ada teman yang berbuat salah kepada kita dan dia datang minta maaf kepada kita, kita harus memaafkan dia ya. Nah, itu kita harus saling memaafkan. Di bawah juga, itu anak-anak di bawah itu berpelukan juga adalah yang seumuran kamu. Bagaimana mereka itu? Sama ya dengan gambar yang di atas tadi, bahwa di antara kamu jika ada teman yang berbuat salah, maka berusaha untuk saling memaafkan, meminta maaf. Kemudian juga kamu lihat gambar yang terakhir, ada gambar ibu dan bapak di sana ya. Jadi bapak dan mama juga di rumah, bapak dan mama kamu di rumah itu pasti kalau sudah saling menyakiti di rumah itu, mereka pasti saling memaafkan juga ya. Dan mereka memberikan jabatan tangan, saling berjabatan tangan untuk supaya mereka menjadi baiklah lagi, supaya mereka tidak lagi baku marah ya. Mereka harus saling memaafkan. Jadi dalam kisah anak yang jahat tadi itu mengajak kita semua supaya jangan melakukan kejahatan serupa yang dilakukan oleh anak tadi. Sebab kejahatan itu adalah dosa. Apa? Dosa. Kejahatan itu adalah dosa. Apalagi kalau kita melakukan kejahatan itu secara sadar, dengan tahu dan mau ya. Maka itu merupakan dosa. Nah, dosa inilah yang membuat kita merasa
jauh dengan Tuhan, membuat hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi rusak, ya, menjadi rusak, menjadi putus. Kita sudah merasa sangat jauh dengan Tuhan, kita sudah tidak dekat dengan Tuhan lagi. Oleh karena itu kita tidak boleh melakukan kejahatan-kejahatan yang serupa seperti yang dilakukan oleh anak dalam cerita. Jadi tadi ketika kita melakukan kejahatan, kita harus datang bertemu dengan Tuhan Yesus dan saling memaafkan kepada sesama. Ya, baik. Sekarang kamu, supaya kamu tidak jenuh, kamu melakukan kegiatan, saya membagikan gambar kepada kamu, dan kamu melakukan kegiatan menghias gambar, ya. Bagaimana bahan kamu? Sudah ada? Sudah. Apa kira-kira bahan yang kamu siapkan? Pensil warna. Ya, pensil, krayon, apa lagi? Ini saya yang siapkan, Jangan ribut, kerja sudah, ya, kerja sama-sama, ya, mulai sudah. Ya, baik, sudah? Dua. Kasih angkat dulu sedikit, Wisnu. Ya. Teman-teman, ini hasil kerja kelompok kami. Menurut kelompok kami ini yang sangat bagus. Yang Ya, tepuk tangan dulu. Ya. hasil mewarnai gambar, kami bekerja bersama-sama dan Kasih dulu. Ya, lanjut, Dharma. sudah. Bagaimana, sudah, Dharma? Ya, tepuk tangan untuk Dharma dulu. Ya, sekarang kelompok yang berikut adalah kelompoknya Gatus. Ya, kepada Sasa kami persilakan. Dari situ dari situ.
sebenarnya ini kamu sudah tahu karena di pelajaran sebelumnya kita sudah sampaikan. Jadi sakramen itu adalah sarana yang dipakai Allah untuk menyelamatkan manusia. Tapi melalui sakramen Allah hadir, ya. Tuhan hadir untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Menyelamatkan manusia berdosa melalui sakramen apa? Tobat. Melalui sakramen tobat. Jadi sakramen tobat itu sakramen yang berguna atau yang memiliki makna bahwa melalui sakramen tobat hubungan Tuhan dengan manusia akan menjadi baik kembali. Melalui sakramen tobat hubungan Tuhan dengan manusia akan menjadi baik lagi yang selama ini rusak akibat apa? Dosa. Akibat apa? Dosa. Akibat dosa. Sebab dosa tadi membuat hubungan kita dengan Tuhan itu baik atau tidak? Tidak baik. Jadi untuk itu bagaimana kita lihat tata cara penerimaan sakramen tobat. Namun kita lihat dulu hal-hal penting dalam sakramen tobat. Yang pertama, coba baca yang pertama. Sasa? Kita mengakui dosa-dosa kita. Ya. Kita mengakui dosa kita. Jadi kita mengakui, kita harus menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Kemudian yang kedua, siapa mau baca? Iya, Faren dulu. Allah memberikan rahmat pengampunan. Allah memberikan rahmat pengampunan. Bahwa melalui sakramen tobat itu Tuhan Allah memberikan rahmat pengampunan bagi orang berdosa. Kalau kita berdosa, kita datang mengaku dosa di hadapan Tuhan, itu kita pasti mendapat apa? Rahmat pengampunan, ya. Kemudian yang ketiga, siapa mau baca? Selo ini. Ya. Kita melakukan silih benda penitensi agar hidup kita menjadi lebih baik. Ya, baik. Nanti dalam pengampuan dosa itu kita akan melakukan silih atau denda atau penitensi agar hidup kita menjadi lebih baik. Nanti pada saat kita mengaku dosa, kita sudah menyampaikan atau memberitahukan dosa-dosa kita, maka kita akan diberi silih atau denda. Nah, nanti di sini pada saat kita mengaku dosa, itu ada utusan-utusan Tuhan yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa kita, ya. Utusan-utusan Tuhan untuk mengampuni. Tadi kamu mengaku dosa seperti yang ada di dalam gambar. Ya, baik. Jadi kita semua ini pasti pernah melakukan dosa. Karena itu kita harus datang di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa. Jadi adik-adik, kamu akan mengerjakan soal-soal ini untuk kamu dalami dan saya bagikan, ya. Nanti dikumpulkan saja, ya. Ya, nanti satu orang yang tulis jawabannya. Ya, kenapa?
Ya, baik, itu menjadi tugas rumah ya. Nanti dikumpulkan. Kamu kerja bersama-sama di rumah ya. Dengar dulu. Itu menjadi PR kamu dan akan dikumpulkan. Waktu pelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup dulu. Itu kerja di rumah saja ya. Kerja bersama-sama nanti akan dikumpulkan pada hari Rabu ya. Kita ada jadwal legislatif pada hari Rabu. Ya. Sekarang kita tutup dengan doa. Satu orang. Datus. Teman-teman dan sabda makaburan guru mereka sesak nikmat sepura dan Bapa Allah tertimbal yang Maha Kudus. Terima kasih atas penyertaan selama pembelajaran kami tadi. Semoga kami mampu menyelesaikan dosa kami dan bertobat sehingga kami dapat memulai hidup yang baru sesuai kehendak-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin.